Halo sobat, selamat jumpa dengan Jendela Rinto Aji. Jendela di mana kita bisa melihat keluar dan ke dalam dari berbagai perspektif, sehingga kita bisa berbagi pengetahuan dan praktek terbaik untuk kepentingan bersama. Sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa berbenah lebih baik. Topik kali ini saya akan bicara masalah fokus. Ya, fokus. Satu langkah menuju pribadi yang efektif. Kenapa pribadi yang efektif? Karena pribadi efektif menjadi modal untuk menjadi orang sukses. Orang yang mudah diterima dan masuk di mana saja, bahkan malah dicari. Ketika kita bicara pribadi yang efektif, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu pengembangan diri pribadi, pengelolaan dan pengembangan antar pribadi, pengelolaan dan pengembangan kelompok. Dari 3 faktor itu, ada 5 langkah sukses menjadi pribadi yang efektif. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Fokus, disiplin, kepercayaan, komunikasi, dan langkah yang terakhir, sinergi dalam kelompok. Saya akan bahas langkah demi langkah menjadi pribadi yang efektif. Dan kita akan mengupas langkah pertama, yaitu fokus. Sementara langkah 2, 3, 4, dan 5 saya akan bahas dalam video-video berikutnya. Untuk itu, tetap ikuti video-video saya berikutnya sehingga Anda akan mendapatkan langkah demi langkah secara lengkap menjadi pribadi yang efektif. Mari kita bicara langkah pertama, yaitu fokus. Ketika kita bicara fokus, ada 3 pertanyaan teratas yang selalu muncul. Yaitu, mengapa fokus penting buat kita? 2, apa yang terjadi bila kita tidak fokus? 3, apa yang kita perlukan agar kita tetap bisa fokus? Mari kita kupas satu persatu. Mengapa fokus penting buat kita? Anda tentu bisa membedakan seorang yang fokus dan tidak fokus, kan? Ya, fokus akan membantu kita memiliki kemampuan berpikir dan bertindak efektif dalam langkah-langkah untuk suatu tujuan. Disitulah fokus penting buat kita. Ketika kita tidak fokus, maka akan dengan mudah pikiran kita terpecah dan sangat dipengaruhi tindakan-tindakan kita. Apa yang terjadi bila kita tidak fokus? Ya, semua akan berantakan, bercabang, dan terjebak pada kebingungan apa yang akan kita kerjakan. Otomatis akan menghabiskan waktu kita. Contoh, ketika Anda berencana pergi berlibur, tetapi lupa menetapkan objeknya, di mana, naik apa, dengan siapa, biayanya berapa, dan sebagainya. Sibuk dengan berbagai khayalan, sementara belum mempersiapkan kebutuhan untuk liburan itu. Terbayang dong, ketika waktu liburan tiba, belum menentukan akan kemana, pesan tiket, biaya, dan sebagainya. Yang ada kamu akan bingung dan terpecah pada hal-hal yang harus dia siapkan ketika akan liburan tersebut. Akhirnya, rencana tinggal rencana, semua bisa berantakan. Hal ini membuktikan bahwa fokus sangat diperlukan, bahkan sampai tindakan-tindakan terkecil dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita tidak fokus, semua yang sudah kita mulai akan dengan mudah berantakan.
pertanyaan berikutnya yang timbul. Apa yang kita perlukan agar kita bisa tetap fokus? Ada 3 kiat agar kita bisa fokus, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau mimpi kita. 2. Menetapkan sejauh mana kita dapat melakukan. Yang ketiga, fokus pada hal-hal positif. Pada kiat pertama, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan tujuan atau mimpi kita yang baik, yaitu tujuan atau mimpi kita harus milik kita. Tujuan atau mimpi kita harus benar-benar berarti buat kita. Tujuan atau mimpi kita harus spesifik dan terukur. Kiat kedua, agar kita bisa fokus, yaitu menetapkan sejauh mana kita dapat bertindak. Dalam perjalanan menggapai tujuan atau mimpi kita, seringkali kita berhadapan dengan kondisi apa saja yang dapat kita lakukan dan apa saja yang tidak dapat kita lakukan. Dan apabila kita gali lebih dalam lagi dari yang dapat dan tidak dapat kita lakukan, dapat dijabarkan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama, di mana kita dapat melakukan sehingga dapat juga kita kontrol. Kondisi yang kedua, kondisi di mana kita dapat melakukan, mengontrol, juga kita mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi. Kondisi yang ketiga, kondisi di mana kita tidak dapat melakukan, mengontrol, dan mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat kondisi-kondisi itu. Kondisi pertama, di mana kita dapat melakukan dan mengontrol. Contohnya, apa yang kita miliki, seperti pengetahuan, pengalaman, keterampilan, aset. Kita dapat mengontrol sehingga kita tahu lebih dan kurangnya untuk kita. Kondisi kedua, di mana kita dapat melakukan, mengontrol, juga dapat mempengaruhi. Kita dapat melihat di tempat kerja, di tempat tinggal, lingkungan sosial, dalam peraturan daerah atau pemerintah, dalam bentuk standar operation prosedur, perundang-perundangan, dan sebagainya. Hal tersebut dapat kita lakukan dan kontrol dengan cara patuh mengikutinya. Tetapi ketika bertentangan atau mengganggu kepentingan kita, kita punya kesempatan mempengaruhi dengan ide-ide yang lebih akomodatif untuk semua pihak. Kondisi di mana kita tidak dapat melakukan, mengontrol, dan mempengaruhi, ini berkaitan dengan kuasa Tuhan. Di antaranya bencana alam, musibah, dan takdir. Pada dasarnya, dapat dan tidak dapat kita lakukan itu hanya ada di kepala kita. Dengan segala upaya dan kemampuan yang kita miliki, akan dapat memperkecil lingkaran hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Otomatis akan memperbesar lingkaran hal-hal yang dapat kita lakukan. Kuncinya adalah fokus pada usaha terus-menerus mengubah hal-hal yang memang bisa diubah untuk diperbaiki dan dikembangkan. Sementara orang-orang yang berfokus pada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, pada akhirnya mereka cenderung menjadi powerless atau tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin kita berfokus pada hal yang tidak bisa kita lakukan, akhirnya kita cenderung lupa pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Sehingga lingkaran yang dapat kita lakukan akan menjadi semakin kecil. Akhirnya semakin kecil juga keberadaan kita. Kiat terakhir agar kita bisa fokus adalah dengan fokus pada hal-hal yang positif. Seperti
Lihat dan gali kekuatan yang kita miliki. Maka akan memandu kita pada apa yang belum maksimal dan efektif dari tindakan serta kemampuan kita. Misalnya, fokus pada hobi yang kita minati. Apakah bisa kita kembangkan bukan hanya sekedar hobi, tetapi bisa menjadi jenjang prestasi kita? Anda yang menentukan. Yang lain, kembangkan potensi yang ada. Maka kita tidak terjebak pada rutinitas dan membantu kita berpikir lebih kreatif. Seperti minat kita pada suatu bidang yang belum dikembangkan. Sementara bidang tersebut sangat potensi pada saat itu. Dan saingan belum banyak. Apakah Anda tidak ingin menangkap peluang dari potensi itu? Hal positif lainnya, mengambil hal baik dari luar untuk melengkapi keterbatasan kita. Sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan, membuka diri dari perubahan-perubahan yang ada atau mau belajar lebih jauh akan membuka cakrawala berpikir kita. Ya tentunya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul. Sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung. Kalau kita konsisten melaksanakan cara, syarat, dan kiat untuk dapat fokus, maka satu langkah menjadi pribadi yang efektif sudah kita penuhi. Dan itu yang membedakan orang yang fokus dan orang yang tidak fokus. Jadi, fokus dapat kita simpulkan sebagai gerbang menuju bagaimana berpikir dan bertindak efektif dalam langkah-langkah kita untuk menjadi pribadi yang efektif. Keputusan ada di tangan Anda. Mau terjebak dalam kebingungan atau selalu fokus. Sampai jumpa lagi dengan Jendela Rinto Aji berikutnya. Salam super dan tetap semangat.